Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan saya, Bu Nurul Hidayah, dalam pembelajaran bimbingan dan konseling. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin walhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang materi bimbingan dan konseling kelas 8 semester ganjil. Sebelum kita masuk ke materi inti, kita pelajari dulu kompetensi inti. Kompetensi inti. Kompetensi inti 3, memahami pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi inti 4, mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar 3.1, mengetahui gaya belajar dan strategi belajar yang cocok untuk setiap siswa. Indikator mendeskripsikan gaya belajar. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui simulasi, diskusi, dan tanya jawab, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan dan menjelaskan macam-macam gaya belajar dan ciri-cirinya, mengetahui strategi belajar pada masing-masing gaya belajar, dan menerapkan strategi belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti ya. Pada dasarnya, belajar dilakukan oleh semua makhluk hidup. Untuk manusia, belajar adalah proses untuk mencapai berbagai kemampuan, keterampilan, serta sikap. Mulai dari bayi hingga remaja, seseorang akan terus belajar. Ketika dewasa, diharapkan individu akan mahir dalam tugas-tugas kerja tertentu serta keterampilan fungsional yang lain. Dalam belajar, terkadang ada beberapa orang yang mengalami kesulitan dalam usaha memahami sesuatu atau ia merasa kesulitan dalam pelajarannya, padahal sebenarnya mereka mempunyai kapasitas kemampuan yang rata-rata atau tidak memiliki hambatan cacat fisik atau mental. Hal ini disebabkan karena setiap orang mempunyai gaya belajar yang berbeda. Nah, apa sih pengertian belajar itu? Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus melalui bermacam-macam aktivitas dan pengalaman guna memperoleh pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku yang lebih baik. Ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar yang pertama adalah kemampuan baru atau perubahan. Perubahan tingkah laku bersifat pengetahuan atau kognitif,
keterampilan atau psikomotorik, maupun nilai dan sikap atau afektif. Yang kedua, perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. Perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. Yang keempat, perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan. Tidak hanya kelelahan Yang keempat, perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan. Kebiasaan belajar. Sering kita membaca buku pelajaran berkali-kali, tetapi tetap saja tidak dapat mengingatnya. Atau ada yang berpikir, sudah belajar, tapi kok nggak masuk di otak ya? Atau terkadang kita sudah mendengarkan penjelasan dari guru, namun sulit untuk memahaminya. Mari kita simak penjelasan berikut. Pengertian gaya belajar. Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan di sekolah dan dalam situasi antar pribadi. Kalau kita sudah mengenal gaya belajar, maka kita akan dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih mudah sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Mengenal tipe gaya belajar. Ada 3 tipe gaya belajar, yaitu yang pertama adalah visual. Tipe belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi, yaitu belajar dengan cara melihat. Orang-orang visual banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Nah, ini berikut. Yang pertama, mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Tidak pandai memilih kata-kata dalam berbicara, tidak terganggu dengan keributan, sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bahasa lisan, pembaca cepat dan tekun, lebih suka baca daripada dibacakan, rapi, teratur, teliti, dan sebagai perencana yang baik. Nah, strategi belajar tipe visual. Yang pertama, belajar dengan gambar-gambar. Belajar dengan diagram atau peta, belajar dengan membuat coretan, simbol, atau tanda-tanda penting, menggunakan video, gambar-gambar berwarna. Yang kedua adalah tipe belajar auditorial. Gaya belajar yang menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Orang-orang auditorial lebih senang informasi itu dia dengarkan dari orang lain. Ciri-ciri tipe belajar auditorial. Yang pertama, suka bicara kepada diri sendiri saat belajar, mudah terganggu oleh keributan pada waktu belajar, mempunyai kesulitan menulis yang banyak tetapi hebat dalam bercerita, dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada yang dilihat. Suka menjelaskan dengan panjang lebar. Strategi belajar tipe auditorial yaitu membaca dengan suara atau bercerita, menulis ulang yang dipelajari atau diringkasan, diskusi, berdebat, dan wawancara, mendengar melalui kaset, seminar, atau lokakarya. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik yaitu tipe belajar yang lebih menekankan praktek langsung atas apa yang sedang dipelajari. Orang-orang kinestetik lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktik secara langsung. Ciri-ciri tipe kinestetik yaitu bicara dengan pelan, banyak bergerak,
sulit duduk diam dalam waktu belajar pada jangka waktu yang lama, menghafal dengan berjalan atau bolak-balik, ketika bicara banyak menggunakan isyarat tubuh, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika sedang membaca. Strategi belajar tipe kinestetik, melakukan praktek mengamati demo atau contoh konkret, drama, permainan, aktivitas lapangan, menggunakan model, Lego, alat-alat praktik, kerajinan tangan, atau puzzle, menggunakan gerak dalam belajar. Nah, sampai sini paham? Untuk mengetahui gaya belajar apakah yang kalian bisa mulai mengingat dan memperhatikan cara belajar kalian selama ini ya. Ceritakan pengalaman kalian dalam mencari gaya dan strategi yang tepat untuk cara belajar pada diri kalian masing-masing. Jangan lupa kirim cerita kalian ke email hidayanurul607@gmail.com. Terima kasih. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian paham? Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa stay at home, tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola istirahat, dan tetap semangat belajar. Sebelum kita mengakhiri video pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma'alamnanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tamsanihi ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.